Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Jumpa lagi dengan Bu Isti. Kita belajar masih di tema 7, subtema yang pertama, pembelajaran yang ketiga. Siap untuk belajar ya? Hari ini rumah Lani dikunjungi oleh Bibi. Udin, Edo, Beni, Dayu, dan Siti juga berkunjung ke rumah Lani. Mereka berkumpul di ruang makan. Bibi Lani bekerja di pabrik pengolahan makanan. Bibi menceritakan macam-macam cara mengolah bahan makanan. Bibi menunjukkan teks bacaan tentang teknologi pangan. Udin, Edo, Beni, Dayu, Siti, dan Lani membaca bersama-sama. Sekarang kita baca bersama-sama ya. Hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan menjadi lebih awet. Sekarang ayo berlatih. Kelompokkan jenis makanan hasil panen dan makanan hasil teknologi pangan. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Hasil panen yang pertama, kacang kedelai. Hasil teknologi pangannya berupa tahu. Yang kedua, masih kacang kedelai. Hasil teknologi pangannya dapat berupa tempe. Lalu yang ketiga ada stroberi. Hasil teknologi pangannya berupa selai. Yang keempat, hasil panennya berupa mangga. Dan hasil teknologi pangannya berupa selai. Yang kelima, hasil panennya berupa daging dan teknologi pangannya berupa bakso, sosis, atau yang lainnya. Nah, itu adalah contoh jenis makanan hasil panen dan hasil teknologi pangan. Yang lainnya masih banyak sekali ya, nanti kalian cari tahu di internet atau yang lainnya. Sekarang kita kembali ke teks tadi ya. Teks berjudul hasil teknologi pangan. Kalian perhatikan ada teks yang berwarna merah. Nah, teks yang berwarna merah itu, kalimat yang berwarna merah itu adalah kalimat utama. Kalimat utama pada setiap paragraf. Nah, setiap paragraf itu memiliki satu kalimat utama. Ada yang letaknya di awal paragraf, ada yang di akhir paragraf, dan ada juga yang di tengah-tengah paragraf. Nah, di situ kalimat utama itu berada di awal paragraf itu ya, yang berwarna merah. Nah, kumpulan dari kalimat utama itu dinamakan dengan ringkasan ya. Ringkasan itu adalah kumpulan dari kalimat utama setiap paragraf. Jadi, jika kita akan membuat sebuah ringkasan, kita harus menemukan kalimat utama dari setiap paragraf tersebut. Setelah membaca dan bercerita tentang teknologi pangan, Lani mengajak teman-teman bernyanyi bersama. Bibi Lani memperkenalkan sebuah lagu baru. Nah, lagunya berjudul Tukang Sayur, karya Bapak Ate Mahmud. Nah, sekarang kalian dengarkan dulu lagunya ya. Dengarkan dan perhatikan, kalian pelajari. Depan rumah kami setiap pagi lewat
Nah, itu tadi lagu berjudul Tukang Sayur. Bagus ya. Nah, anak-anak, masih ingatkah kamu arti dari pola irama? Pola irama adalah susunan sekelompok bunyi yang muncul berulang-ulang secara teratur dalam sebuah lagu. Berikutnya, ayo mengamati. Bibi Lani membeli tempe di tukang sayur. Warnanya putih dengan kumpulan kedelai di dalamnya. Lani dan teman-teman mengamatinya. Tempe yang dibeli Bibi cukup besar. Udin mengajak teman-teman mengukur luas permukaan bidang tempe. Tempe tersebut berbentuk persegi. Udin mengukur luas tempe menggunakan potongan segitiga yang terbuat dari daun pisang. Potongan segitiga daun pisang merupakan alat ukur tidak baku. Tempe yang berbentuk persegi dapat dipotong menjadi bentuk segitiga. Nah, kalian amati bentuk di bawah ini. Ini yang berwarna pink bentuknya persegi, lalu dipotong menjadi dua. Nah, masing-masing menjadi segitiga ya, ada dua segitiga. Persegi dan segitiga dapat dijadikan alat ukur luas permukaan suatu bidang. Yang gambar pink ya, itu adalah satuan luas bentuknya persegi, lalu segitiga juga adalah satuan luas. Ternyata dua satuan segitiga itu sama dengan satu satuan persegi. Berikutnya, ayo berlatih. Hitunglah luas permukaan bidang berikut. Nah, sekarang coba kalian perhatikan untuk bangun yang pertama di sebelah kiri ya. Ada berapa satuan persegi? Kita hitung. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Perseginya ada 4. Lalu segitiganya ada 2. Nah, kita ingat tadi ya. Ternyata kalau 2 segitiga itu merupakan berapa persegi? 1. Iya. Jadi luas permukaan bidang yang pertama ada 5 satuan persegi ya. 4 yang persegi, lalu ada 2 segitiga. 2 segitiga itu sama dengan 1 persegi. Jadi semuanya adalah 5 satuan persegi. Seperti itu caranya. Nah, untuk bangun berikutnya, bangun yang kedua, 3, 4, 5, dan 6. Coba kalian hitung sendiri ya. Ada berapa satuan persegi. Dan ingat, kalau yang segitiga ya, 2 segitiga itu sama dengan 1 persegi. Ingat-ingat. Nah, selesai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bu Guru beri tugas kalian ya. Tugasnya ada 2. Yang pertama yang ini, kelompokkan jenis makanan hasil panen dan makanan hasil teknologi pangan ya. Kamu buat di buku tugas. Buat tabelnya lalu isi hasil panen dan hasil teknologi pangannya. Sebanyak 5 saja ya. Lalu untuk tugas yang kedua, hitunglah luas permukaan bidang berikut. Nah, yang ini ya, kalian hitung luas permukaan bidangnya. Ditulis di buku tugas, gambarnya tidak usah digambar, cukup jawabannya saja. Dimulai dari sebelah kiri 1, lalu ke sampingnya 2, ke sampingnya 3, terus ke bawah lagi yang paling kiri 4, 5, dan 6 ya. Ada 6 nomor, kalian tulis luas permukaan bidangnya. Ingat, 2 segitiga itu sama dengan 1 persegi. Ya, jelas ya. Selesai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika masih ada yang merasa kesulitan, boleh tanya ke Bu Guru ya. Tinggal WA saja ke Bu Guru. Nah, Bu Guru akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.